Yuta des. Jadi hari ini ada member yang baru ya. Hari ini ikut masuk nggak member baru? Sayang banget sih kurang beruntung kalau untuk teman-teman yang nggak bisa gabung malam ini ya. Karena menurut aku Zoom yang online sama lihat video itu beda ya interaksinya gitu, beda hasil materi yang diserapnya. Jadi untuk minasa yang gabung di malam ini, aku ucapkan terima kasih atas antusiasnya untuk mau belajar sama-sama. Harapannya semoga materi yang aku kasih di malam ini bisa bermanfaat buat minasang semuanya. Kurang lebihnya materi kali ini yaitu tentang Kaigo Fukushishi ya. Apa itu Kaigo Fukushishi? Alur ujian Kaigo Fukushishi itu seperti apa? Syarat ujian Kaigo Fukushishi itu apa saja? Dokumen yang harus dipersiapkan jika kita ingin mengikuti ujian Kaigo Fukushishi. Lalu jadwal ujian Kaigo Fukushishi itu ada di tanggal berapa yang sebelumnya dan juga di tahun depan serta kisi-kisi soal ujian Kaigo Fukushishi dan belajar soal Kaigo Fukushishi di 2020. Ya, imakara minasan yoroshiku onegai shimasu. よろしくお願いしお願いしまます。す。お願いします。Hai, ah, kita dari dasar dulu ya, dari basic dulu. Harus mengenal apa sih itu Kaigo Fukushishi. Kaigo Fukushishi itu sertifikasi profesional untuk pekerja perawatan di Jepang, yang tentunya sebagai syarat kalau kita itu pengen diakui bahwa kita tuh sebagai profesi eh, ya tenaga profesional gitu, perawat lansia ya. Terus keuntungannya kalau kita jadi Kaigo Fukushi itu, minasan juga pasti semua udah pada tahu ya, gaji lebih tinggi dibandingkan pekerja Kaigo biasa. Kalau kita punya sertifikasi Kaigo Fukushishi, otomatis gaji kita itu lebih besar ya karena ada tunjangannya. Terus yang kedua bisa mendapatkan visa jangka panjang dan lebih mudah mengajukan permanen residen. Untuk visa Ginoji Susei kan 3 tahun, visa Tokute Gino kan 5 tahun ya. Nah, kalau untuk visa Kaigo Fukushishi, itu kan bisa terus-terus diperpanjang karena memang kayak apa ya, namanya kayak udah diakui negara, terus kayak PNS lah ya gitu, kayak PNS lah di Jepangnya itu. Jadi kita bisa terus-terus perpanjang kalau kita punya sertifikat Kaigo Fukushishi. Terus kesempatan kerja juga lebih luas, bisa di rumah sakit, di panti jompo, atau di setsu yang lainnya gitu ya. Dan yang terakhir itu bisa menjadi kepala tim atau supervisor dalam fasilitas perawatan. Tentunya lebih diakui kalau kita punya sertifikat Kaigo Fukushishi. Jadi minasang semuanya gambarimasho. Nah, はい、terus 先生。alur untuk ikut ujian Kaigo Fukushishi itu ada berbagai macam ya. Em, Tapi untuk yang visa Gino Jisusei dan visa Tokute Gino, alurnya itu ada di gambar yang warna biru. Karena kita eh, berdasarkan alur pengalaman kerja, gitu ya. Ini udah tertulis di undang-undang. Udah dari sananya kalau visa Gino Jisusei atau visa Tokute Gino, itu kalau mau ngambil eh, ujian Kaigo Fukushishi yaitu lewat jalur pengalaman. Keterangannya sebagaimana yang aku tulis di sini, Jitsumuke Ken Ruto de Juken Okibo Suru Katawa Jitsumuke Ken Sang Nengijo Dake de wa Juken Dekimasen. Jadi kalau nggak ada punya pengalaman 3 tahun tuh nggak bisa. Dari Shikaku Tokute Gino Ichi to Gino Jisu de Shuro shite iru sotoku Teki no kata wa jitsumu keiken ruto ni narimas. Jadi untuk warga negara asing, kalau yang visanya Tokutegi no atau Jinojitsu, itu harus mengambil jalur pengalaman praktik atau Jitsumusha Kensu. Ini adalah poin penting yang harus Minasang tahu. Selain pengalaman kerja 3 tahun di bidang Kaigo, Minasang harus punya sertifikat Jitsumusha Kensu kurang lebih 6 bulan.
Kalau keduanya itu udah mencukupi, udah memenuhi syarat, baru bisa mengikuti ujian Kaigo. Beda sama EPA ya, kalau EPA punya alurnya sendiri. Tuh. Nah, syarat ikut ujian Kaigo Fukusisi itu 3 tahun atau setara 1095 jam atau setara juga 540 hari, tidak termasuk hitungan cuti atau pulang ke Indonesia. Tidak termasuk juga cuti sakit, cuti melahirkan, atau mengurus anak dan lain sebagainya. Pokoknya harus 1095 jam atau total 540 hari. Ditambah Jitsumu Shakenshu yang kurang lebih 6 bulan. Itu syarat dan poin yang paling penting ya harus dipenuhi kalau ingin ikut ujian Kaigo. Kalau yang ke bawah ini yang dua, ini tuh kayak yang udah ikut, bukan Jitsu Musha Kensu, tapi programnya itu apa tuh namanya kayak Kakutang Kyuing gitu. Jadi kalau misalnya ada minasang di antara minasang semua yang pernah di Shisetsunya itu ada ikut pelatihan Kakutang Kyuing kayak gitu, itu nggak perlu ikut Jitsu Musha Kensu lagi. Nah, dokumen penting yang harus dipersiapkan Juken Moshikomisho ya. Ini formulir pendaftarannya. Nanti teman-teman kalau misalnya mau ikut ujian Kaigo Fukusisi, ini bisa diunduh di website atau teman-teman cari tahu ke perusahaannya. Barangkali perusahaannya punya referensi sendiri gitu ya, atau udah pernah kerjasama sama pihak yang mendaftarkan Kaigo Fukusisi. Nah, itu bisa ditanyain juga, tapi kalau misalnya enggak, ya bisa juga cari sendiri yang formulir, terus foto, Zaryukado, dan paspor. eh, harus punya Jitsumu Keiken Shomeisho, surat keterangan pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh tempat kerja, panti jompo, atau fasilitas Shisetsu di tempat Minasang bekerja ya. Nah, untuk poin yang ketiga ini, kalau misalnya Minasang pernah pindah perusahaan, nah itu Minasang harus minta Jitsumu Keiken Shomesho ke perusahaan sebelumnya. Kecuali kalau Minasang udah terhitung 3 tahun di perusahaan yang sama, nah tidak perlu minta tidak perlu melampirkan Jitsumu Keiken Shomesho di perusahaan yang sebelumnya. Ngerti nggak, Minasang? Jadi kalau misalnya sekarang Tokutei Gino itu udah di tahun ketiga, tapi di tahun ke-1 sama di tahun kedua, Minasang itu pindah perusahaan. Nah, di perusahaan yang terakhir, ini kan tahun ketiga nih. Nah, otomatis misalnya udah 3 kali pindah perusahaan. Memang sudah 3 tahun kerja kaigonya, tetapi untuk persyaratannya itu, kalau ingin ikut ujian kaigo Fukusisi, pengalaman kerja di perusahaan pertama sama pengalaman kerja di perusahaan yang kedua itu harus dilampirkan. Kecuali kalau misalnya sekarang udah tahun keempat. Nah, yang tahun pertama ini pernah pindah perusahaan. Nah, di tahun keempat ini udah 3 tahun kerja. Nah, yang dilampirkan nggak apa-apa di perusahaan yang baru aja. Jadi surat keterangan pengalaman kerjanya kalau di Indonesia sih kayak paklaring lah ya gitu. Jadi paklaringnya itu di perusahaan yang baru aja, di perusahaan yang lama tidak perlu dilampirkan. Seperti itu. Untuk yang keempat, Yasumu Chakensu Shuryo Someicho yang udah aku jelasin di sebelumnya. Jadi harus punya Yasumu Chakensu Someicho. Buat minasan yang belum ikut Yasumu Chakensu, aku saranin ikut dari sekarang. Mau itu ikut ujiannya di tahun 2026, 2027, apa 2028, ikut Jitsumu Shakensu aja dulu. Kalau emang sekarang lagi pegang visa Tokutei Gino atau visa Gino Jisusei. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kak, maaf mau tanya yang Ya. eh, soal apa namanya tadi minta surat keterangan pengalaman kerja. Kan Ya. misalnya sebelumnya Gino Jisuke 3 tahun, terus ini Mm-mm. aku tuh Mm-mm. Gino pindah Mm-mm. perusahaan baru Mm-mm. tahun pertama gitu. Ya. Berarti kalau misalnya tahun depan aku ikut Kaigo Fukushiki harus Mm. minta surat keterangannya ke perusahaan yang lama. Iya, betul.
Tapi Oh. bukannya kalau Jino Jitsu itu ada dapat keterangan ini enggak? Kalau pas waktu kemarin selesai Jino Jitsu saya dapat keterangan Ah, itu enggak? oh udah selesai gitu kan, Kak? Oh, 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 oh. Dapat Heeh, enggak? heeh. Kalau Ada. ya kalau udah dapet sih nggak apa-apa, tinggal itu aja dilampirkan dan Oh. sama yang saat ini bekerja yang baru 1 tahun ini. Heeh. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama ada lagi yang mau tanyain tentang ini dokumennya? Oke ya, cukup ya. Oke, next. Kapan jadwal ujian Kaigo Fukusisi? Jadi ujian Kaigo Fukusisi udah pada tahu kan ya, diadakannya 1 tahun 1 kali aja. Nah, waktu pendaftarannya itu di tahun 2024 kemarin itu dimulai dari tanggal 7 Agustus sampai 6 September. Nah, ujiannya itu di bulan Januari kan. Jadi di bulan 7 itu Moshikomi. Nah, nanti di bulan 8 sama bulan 9 itu kayak pengurusan dokumen-dokumennya gitu. Terus ya jangka waktu lah, ada jangka waktu juga untuk pengurusan dokumen dan juga apa kalau misalnya mau daftar juga ya masih bisa sih gitu yang belum daftar gitu. Dimulai bukanya itu di bulan Agustus sampai September, tapi untuk musikominya di bulan 7. Nanti juga sama di tahun ini bulan 7 itu udah bisa mulai pendaftaran gitu ya. Terus nanti bulan 8 sampai bulan 9 itu pengurusan berkas. Seperti itu. Dan hasilnya itu ada di bulan Maret ya. Atau bulan Maret. Kak, aku gini loh, aku kan Nah, sering chat ya. Terus next. Untuk biaya ujian Kaigo Fukushi di tahun lalu itu ada di harga 18.380 yen. Jadi sekitar 1.800.000. Nggak tahu tahun ini berarti ya untuk ujian tahun depan di 2026 nggak tahu harganya berapa karena tiap tahun misalnya mengalami kenaikan. Semoga nggak begitu meningkat ya naiknya. Terus untuk tahun lalu itu yang ikut ujian Kaigo Fukus itu ada 306.757 orang. Lumayan agak banyak daripada tahun sebelumnya. Lalu ini kisi-kisi untuk ujian Kaigo Fukushisi. Jadi standar kelulusan ujian nasional tenaga keperawatan itu ada 11 poin. Satu soal itu ada 1 poin. Total soalnya ada 125. Itu dibagi di pagi dan juga di siang hari. Jadi ada 2 sesi. Materinya tentang Ningen no Songen to Jiritsu, Kaigo no Kihon, terus Ningen Kankei to Communication, terus Shakai no Rikai, terus Kaigo Katai, Kokoro to Parada no Shikumi, sampai Iroteki Kea. Kalau bahasa Indonesianya ini minasan bisa baca sendiri. Jadi ada dari materi tentang martabat manusia, kemandirian, dasar-dasar asuhan keperawatan, sampai perawatan medis. Kemarin sempat ada yang tanya, Kak, itu sekolah Jitsu Musha Kensu katanya beda ya soal-soalnya sama materi-materinya dengan soal ujian Kaigo Fukushisi. Katanya gitu. Terus aku kayak yang terheran-heran gitu loh. Buat apa misalnya kita itu ikut Jitsu Musha Kensu, tapi soal-soal yang keluar tidak sesuai dengan kisi-kisi ujian Kaigo Fukushisi. Jadi sama ya sebenarnya kita itu belajar di sekolah untuk ikut Jitsumu Chakensu itu ya materinya tentang Kaigo Fukushi sih. Memang kita belajarnya itu hampir belajar mandiri ya secara online. Cuman kan dari materi dan buku yang diterima sama kita itu semuanya tentang Kaigo Fukushi sih. Sebenarnya kita bisa kok belajar sendiri tanpa ikut online kursus. Eh, karena tingkat pemahaman tingkat pemahaman itu kan sebenarnya tingkat pemahaman otak kita kan kita yang bisa mengerti ya. Kadang ada yang ikut online kursus tapi malah cuman sekedar kayak yang penting absen, yang penting hadir, sedangkan tidak memahami isi daripada online kursus tersebut gitu. Balik lagi kayak ke diri sendiri mau belajar konsisten dan memahami nggak isi materi itu. Kalau misalnya mau konsisten, aku rasa belajar sendiri juga
masih bisa gitu loh. Tinggal mm, kita apa ya, kumpulin aja gitu semua materi yang diajarin di Jitsu Musa Kensu sama beli rekomendasi buku-buku yang menyangkut Kaigo Fukushiki seperti itu. Nah, ini rekomendasi buku Kaigo Fukushiki ya, yang menurut aku tuh worth banget. Nggak jauh-jauh dari soal Kaigo Fukushiki sebelumnya, dan juga nggak jauh-jauh dari materi yang ada di Chitsumusha Kenso. Ini ada Kokanabi, kalau misalnya mau ikut yang tahun 2026, berarti itu belinya yang tahun 2025, yang terbaru. Terus Tekisto ini latihan soal-soalnya, jadi materinya ada di sini, Tekistonya ada latihan soalnya, simulasinya ada di sini. Ini juga bagus, aku punya yang ini. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau soal-soal Kaigo Fukushiki dari tahun 2022 sampai 2024, aku udah sediain e-booknya, itu lengkap dengan hiragana dan terjemahan bahasa Indonesia. Ada kunci jawabannya juga. Aku sediain dalam bentuk e-book ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bisa klik link bio yang ada di TikTok aku atau enggak bisa order lewat WA. Nah, sekarang kita akan masuk di soal pembahasan ujian Kaigo Fukushiki tahun 2024. Jadi, aku minta bantuan teman-teman supaya berinteraksi belajar di materi kali ini. Seperti biasa, aku ingin teman-teman aktif untuk membacakan soal dan sama-sama belajar kosakata Kaigo. Ada yang mau bacain soalnya nggak? お願はい、いし先生。ます。はい。誰はい、ですか？マリナです。あ、OK。マリナさん、よろしくお願いします。はい。はい。人間の尊厳と自立。問題はい。1。A さん、76歳、女性、吉円一は、一人暮らししてである、収集会、介護予防、出生リハビリテーションを利用しながら、近所の友人たちとの、ま、毎旬を楽しみに生活している。最近、膝に痛みを感じ、変形性質関節症と診断された。同時差に友人が入院し、楽しみにしていたマージュンができなくなった。はい。A ちゃんは徐々に今後の生活に不安を感じるようになった。ある日、自宅で暮らし続けたいけど心配なのと介護福祉士職に話した。Hai, arigatou gozaimasu. Ada yang tahu artinya nggak? Apa arti dari soal ini? Yang pertama dulu deh, Ningen no Songen to Jiritsu. Untuk yang ikut materi pertemuanku yang sebelumnya, aku juga bahas soal Jitsu Musha Kenso tentang materi yang sama, yaitu Ningen no Songen to Jiritsu. Kalau waktu kemarin itu soal-soal yang muncul di Jitsu Musha Kenso, nah kalau ini aku bahas di soal yang keluar di ujian Kaigo Fukushiki tahun sebelumnya. Gitu. Ningen no Songen to Jiritsu wa nan desu ka? Minasan shitemasu ka? Hai sensei, jiritsu itu yang kalau misalnya pasien yang masih bisa gitu sensei. Bisa apa? Melakukan sesuatu. Sesuatu apa? Kemandirian. Kemandirian. Yes. manusia bukan sensei. Betul. Jadi, Ningen no Songen to Jiritsu. Ningen, manusia. Songen, martabat. Jiritsu, kemandirian. Jadi, Ningen no Songen to Jiritsu adalah martabat kemandirian manusia. Seperti itu. Terus, Mondai Ichi. Ini soal nomor 1. E-san. 76歳。女性。小支援1は一人暮らしである. Nah, satu kalimat dulu kita
terjemahin. Sang 76 tahun, wanita. Yoshieng satu itu adalah eh, yang butuh keperawatan di tingkat satu adalah Hitori Gurashi de Aru. Jadi dia tinggal sendirian. Shu Ikai Kaigo Yobo Susho Rehabilitation o Ryoshinagara Kinjo no Yujin tachi to たちとのマージョンを楽しみに生活している。Yuikai artinya 1 minggu sekali. Kaigoyo Bushu Sho Rehabilitation Ryo Shinagara. Jadi sambil apa tuh perawatan gitu ya. Yaitu Menggunakan keperawatan. 1 minggu sekali dia tuh sama teman dekatnya Yujin ya sama tetangga teman dekatnya itu suka main mahjong. Gitu. Saiking, Hizani yo kanji. Akhir-akhir ini tuh sering ngerasain sakit. Sakitnya apa? Ini Henkei Seishitsu Kang Setsu Sho atau kni osteoartritis. Bahasa Indonesianya osteoartritis lutut. Jadi penyakit lutut ya. Atau sindang sareta. Tuh, jadi telah mengalami pemeriksaan bahwa dia itu memang sakit lutut gitu ya si Esang ini. Terus doji kini Yujin ga nyuin shi tanoshimi ni shite ita mahjong ga dekinaku natta. Jadi dia itu karena masuk rumah sakit lutut, akhirnya tuh nggak bisa main mahjong lagi ya. Terus Esang wa jojo ni kongo no seikatsu ni fuan o kanjiru yo ni natta. Jadi si Esang ini fuang gitu sama kehidupannya untuk di kehidupan selanjutnya gitu ya. Jadi kayak ngerasa ya fuang apa khawatir ya gitu, khawatir gitu kan karena memang dia seneng banget gitu loh main mahjong. Terus Aruhi jitaku de kurashi suzuketai kedo simpai nano to Kaigo Fukushi Shoku ni Hanashita. Nah, jadi yang si Esang ini bilang kayak, aduh aku tuh khawatir banget tinggal di rumah gitu. Mana ya, dia bilang sama si staff Kaigo Fukushi-nya gitu. Jadi soalnya seperti ini, kebanyakan soal Kaigo Fukushi adalah soal cerita. Jadi misalnya nani-nani Esang kenapa gitu ya. Nah, yang udah belajar Jitsumusha Kenshu, main mahjong itu gimana ya? Main mahjong ada yang tahu nggak Minasang? Aku tahu, tapi aku eh, belum, maksudnya nggak bisa jelasin karena aku nggak pandai. Main mahjong itu main apa? Kayak Rubik gitu. Mahjong, Sensei, mahjong itu permainan yang kayak gambar yang sama dipasangkan bukan ya? Ya itu bukan. Kayak Kayaknya judi itu versi kah? Cina gitu. Iya, 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 Gambar-gambar betul, betul, betul. tachi Yang sama jika tachi. kotak-kotak, yang Ah, ah, kotak-kotak gitu ya, seperti itu. betul. Tapi aku nggak ngerti alur permainnya seperti apa. Jadi si Esang ini seneng banget gitu katanya main mahjong sama tetangganya, tapi tiba-tiba sakit lutut, terus masuk rumah sakit, terus akhirnya ya karena memang dia ada perawatan ya udah lansia kan 76 tahun. Jadi kadang kan ada kaigo yang juga datang ke rumah ya kayak Homong Kaigo gitu. Nah, cuman dia itu kan ininya Kaigo Yobonya itu rehabilitation. Jadi mungkin day service kali, mungkin ya, mungkin gitu. Biasanya Iya. main mahjong karena dia nyuing jadinya kayak uang nano, simpai nano kata dia seperti itu. Ya, itu soalnya. Nah, oke. Sekarang dari yang tadi itu kita belajar terjemahkan satu kata per kata, terus dibaca sama artinya atau bahasa Indonesianya sekalian. Minasan terbiasa melihat kanji yang ada di soal Kaigo Fukushi. Kara, ini Maska, ada yang mau bantu bacain nggak? Hai Sensei, Hai, dari Dari- Maska. Deli desu. Hai Delisa, Mas. Yang kolom pertama tolong dibacain sama artinya ya. Kalau minta bantu jelasin ke teman-temannya, kalau kotoba ini tuh artinya ini. Oke?
Dozo. Hai. Yang pertama, ningen no songen to jiritsu. Itu artinya martabat dan kemandirian manusia. Terus, yoshien ichi, tingkat dukungan 1. Hitori gurashi, tinggal sendiri. Shu ikai, seminggu sekali. Kaigo yobo, pencegahan perawatan lansia. Tsusho rehabilitation, rehabilitasi rawat jalan. Mungkin ini kayak day service ya, ya Kak? Ya. Terus Rio menggunakan Kinjo, lingkungan sekitar. Yujing, teman. Mahjong, Tanushimi, kesenangan atau hobi. Seikatsu, gitu, kehidupan. Saiking, belakangan ini. Hiza, lutut. Itami, rasa sakit atau nyeri. Henkei seishitsu kansetsu sho, osteoartritis lutut. Hai, arigatou gozaimasu. Dari-san, sugi wa dare kana? Yonde moratte ii desu ka? Hai, dare desu ka? はい、Yara です。 Dare? Yara です。 Hai, Yara-san, onegai shimasu. はい。Sindang artinya diagnosis. Doujiki pada waktu yang sama. Nyuing rawat inap atau dirawat di rumah sakit. Jojoni secara bertahap. Konggo masa depan. Seikatsu ni fuang o kanjiru, merasa cemas dengan kehidupannya. Aruhi, suatu hari. Chikaku, rumah sendiri. Kurasi suzuketai, ingin terus tinggal. Shinpai, kekhawatiran. Kaigo fukushi shishoku, pekerja kesejahteraan perawatan. Tai-o, respon. Motomoteki setsu namono, yang paling tepat. Oke, dari kotoba Sensei. ini ada yang mau ditanyain nggak? Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ada yang mau ditanyain kah? Aku rasa ini kosakata yang masih oke ya. Iya, gimana? Osteoartritis itu sama-sama osteoporosis ya, Sensei? Iya, kayak pengeroposan Tulang. tulang, betul. Oke, Arigatou nah seperti gozaimasu. ini. Ini gambarnya Iya, ya. Ini osteoarthritis. Jadi banyak kan lansia di kita itu yang makanya kenapa pakai hokoki, pakai sue, pakai kuruma isu ya karena tulang-tulangnya udah keropos. Salah satu penyakitnya yaitu ini osteoartritis. Ya, yang osteoporosis. yang udah kita bahas artinya itu dari soal nomor 1 tentang martabat dan kemandirian manusia. Esang 76 tahun, perempuan, tingkat dukungan 1, tinggal sendiri. Ia menjalani kehidupannya dengan menggunakan layanan rehabilitasi rawat jalan seminggu sekali, serta menikmati bermain mahjong dengan teman-temannya di sekitar lingkungan. Belakangan ini, ia mulai merasakan nyeri di lututnya dan didiagnosis menderita osteoartritis lutut. Pada saat yang sama, salah satu temannya harus dirawat di rumah sakit sehingga ia tidak bisa bermain lagi seperti biasa. Oh, yang dirawat itu tadi temannya ya, ternyata. Gomen. Terus sejak saat itu, Eseng mulai merasa cemas dengan kehidupannya di masa mendatang. Suatu hari ia berkata kepada pekerja kesehatan perawat, saya ingin terus tinggal di rumah, tapi saya merasa khawatir. Oh, itu yang tadi adalah pertanyaannya. Nah, sekarang ini optionnya, jawabannya. A さんに対する介護福祉職の対応として、最も適切なものを一つ選びなさい。Hai, Ichi, ada yang mau bacain nggak sampai 5 nih? Dozo, Hai, yonde kudasai. Hai, dare desu ka? Wiruda desu. Hai, onegai shimasu. はい、お願いします。1、要介護に認定の申請を進める。2番、はい、友人のお見舞いを進める。
3番、膝の精密検査。精密検査を進める。4番、別の趣味活動の希望を聞く。5番は、生活に対する思いを聞く。Hai, arigatou gozaimasu. Ada yang tahu artinya nggak? Salah satu kosakatanya aja dari sini. Ada yang tahu? Minimal kita tahu lah salah satu kosakatanya apa, 2 kosakata, 3 kosakata gitu. Lebih baik semuanya tahu. Nggak apa-apa, salah satu aja. Misalnya apa gitu. Kayak gue fokusin Meru, Nomor Apa? 2, Sensei. susumeru, Susumeru apa? kayak menyarankan. Ya, betul. Terus tadi nomor 2, siapa yang mau bantu? Wiruda Sensei. Iya, Ini apa? Yujin no omimae o susumeru, menawarkan. Omimae itu kayak memantau teman dekatnya. Mengunjungi. Mengunjungi, ya, menjenguk. Nice. Terus ada lagi? Yuzano, Semitsu, otropes, pokoknya pengkeroposan tulang lututnya itu disarankan sensei pemeriksaan. Ya, betul. Ada kensa ya tuh. Kita kayak kensa apa gitu ya. Jadi ada minimal ada tahu kanjinya gitu ya. Terus apa lagi? Betsu no shumi katsudo no kibo kiko menanyakan keinginan yang Hobi yang ingin lain. dia lakukan, hobinya. Iya. Yang Lanjut. lain. Yang lainnya? Sekatsu ni taisuru omo mendengarkan. Yang nomor 1, Sensei, itu. Ya, yang nomor 1 Jawaban apa? 1. Yang 1 itu kan yokai go nintei no shinsei o susumeru. Menawarkan. Menyarankan untuk mendaftar sertifikasi untuk penggunaan keperawatan, asuhan keperawatan. Iya. Nice. Yokai Good. itu yang tadi. Iya, betul. Oke, next kita terjemahin satu-satu kosakatanya bareng-bareng. Ada yang mau bantu jelasin ke teman-temannya? Seperti tadi. Kanji o yomi shinagara kotoba o mo hayai oboete masu yo. 先生、私も一回やってみます。はいい、いですか？どうぞ。はい、いいですよ。はい。お願いします。ありがとうございます。だけどの意味はnamun、心配の意味は kekhawatiran、介護福祉職の意味は pekerja kesejahteraan perawatan、Hanashita berbicara atau menceritakan、Esang ni taisuru terhadap Esang、介護福祉職のTayo, respon pekerja kesejahteraan perawatan. Motomoteki setsuna mono, yang paling tepat. Hitotsu erabinasai, pilih salah satu. Yokai go nintei no shinsei no imi wa mengajukan sertifikasi kebutuhan perawatan. Arigatou gozaimasu. Hai, sugi no taberu wa selanjutnya. Hai, dare desu ka? Hai, watashi desu, sensei. Hai, dare demo ii desu. Hai, Dozo. susumeru Hai. menganjurkan. Yujin, teman. Omimai, menjenguk. Hiza, lutut. Semitsu kensa, pemeriksaan mendetail. Betsu no shumi katsudo, aktivitas hobi lainnya. Kibo, harapan atau keinginan. Kiku, mendengarkan atau menanyakan. Sekatsu, kehidupan.
omoi, pemikiran atau perasaan. Arigatou gozaimasu. Dari kosakata ini semuanya ingat nggak arti dan juga kanjinya? まだ覚えてない先生。 Mada obete nai desu ne. 全部まだ覚 Tapi えてないんですけど、はい了解語認定の申請とか、はい。 jadi Seimitsu kalau kita mari kita koto nai. apa? そうですね。 Seimitsu Kensa. 検査。 Kengsa. Pemeriksaan. Kita jadi nanti setelah belajar ini setidaknya tahu ya beberapa kotoba yang baru dipelajari. はい、先生。よろしくお願い Oke, します。 yoroshiku onegaishimasu. Jadi kalau misalnya ini belum ingat ya, tapi kita udah ngerti gitu loh ininya. Kita tuh bisa meraba-raba soalnya gitu. Kayak tadi aku pas waktu di awal ya, aku meraba-raba kan soalnya karena aku nggak tahu gitu arti yang sesungguhnya apa. Walaupun tadi ada satu kalimat yang salah gitu ya, bukan apa namanya, bukan dianya yang sakit, tapi temennya gitu. Namun dari 80% soal tersebut aku memahami gitu loh. Ini tuh kenapa gitu ya. Nah, はい。 ini untuk apa tadi? Yang ini ya, apa artian terjemahannya yaitu jadi sebagai tanggapan terhadap Esa, pilihlah satu jawaban yang paling tepat dari pilihan berikut ini. Pertama tadi menganjurkan Esa untuk mengajukan permohonan sertifikat 1番 kebutuhan perawatan. Yang kedua, menganjurkan Esa untuk menjenguk temannya. Yang ketiga, menganjurkan Esa untuk menjalani pemeriksaan lutut yang lebih mendetail. Yang keempat, menanyakan kepada Esa apakah ia memiliki minat terhadap aktivitas hobi lainnya. Yang kelima, mendengarkan pemikiran Esa mengenai kehidupannya. Jadi menurut Minasang yang mana jawaban paling tepat? 1番 5番. Coba, Ichibang, terus? Ada ya punya opsi lain? Untuk yang jawab Ichibang kenapa? Untuk yang jawab Gobang kenapa? Coba aku pengen tahu alasannya. Kalau misalnya dia yang imbang, karena kan udah sama-sama tua gitu kan, sensei ya. Jadi ya udahlah, pergilah kamu ke tempat ini. Nanti Gitu. mungkin kan gitu disarankan, karena kamu akan di Mendosuru katanya gitu mungkin ya. Make Karena kalau sense? misalnya di Mendosuru bakalan dirawat gitu kan, karena ada Sokui yang tadi dibuat kebutuhan keperawatannya ini kan, kayak Gofuku Shishoku. Nah, tapi kalau misalnya dia disuruh pemeriksaan lutut namanya sudah Korea Tachi, mau mereka nangkai mau Kensa, ya tetap begitu, tidak ada perubahan. Yang mau tidak mau harus yang tadi, yang mana jiritsu yang tidak bisa dilakukan, misalnya dekinai tokoro ga kaigo shoku kaigo fuku shishoku wa ne itu tetsudau gitu mungkin dia maksud. Masuk Muri akal. shinai yoni gitu. Betul. Benar. Coba kalau yang alasan yang jawab nomor 5, aku pengen tahu alasannya kenapa pilihan nomor 5. Ada di ini terakhir itu sih Kak. Tadi dia bilang apa aja itu ya? Aduh mana Oke, tadi ya, lupa screen. balik lagi ya. Oke, balik Iya, lagi ya ke soalnya ya. Hai, Iya. Moikai, ayo kita baca bareng-bareng deh semuanya. Bareng-bareng yuk, baca yuk. Ayo. Hai, Sang, 70 76 歳. Sai. Semua. Yoshi. Say. Yoshi. Ichi wa hitori gurashi de aru. Kaigo yobo isu yo rehabilitation o ryoshi-nagara kinjo no yujin tachi to majo o tanoshimi seikatsu shiteiru. Saikin itami o kanji. Henkei seishitsu kansetsu sho to shindan sareta. Doujiki ni
Yujin ga Yujin ga Yoichi Yoinchi Tanoshimi Tanoshimi ni shite ita Mahjong ga dekinaku natta. natta. A さんは徐々に徐々に今今後後の生生活活にに不安を不安を感感じじるようになようった。になった。ある日、自自宅宅で暮らし続けたいけど、たいけど心心配配なはいなのと介護介護福祉職に話した。Jadi kalau kita tidak terbiasa membaca, tidak terbiasa mendengarkan, tidak terbiasa menulis kanjinya, itu proses untuk mengingatnya juga lebih lama. Karena ini bukan bahasa ibu kita. Jadi sering-seringlah latihan, sering-seringlah baca soal, sering-seringlah terjemahin satu kata per kata. Kalau misalnya kita udah tahu kan kayak Ryoshinagara itu adalah kosakata yang sudah umum ya. Jadi kita tidak perlu mengartikannya lagi. Sedangkan kosakata yang sulit-sulit seperti Kenkei sei Shitsukan Setsusho. Kita baca nih ngerti, tapi kita nggak sebut gitu. Kita nggak sering dengar. Otomatis kita cuman, oh iya tahu. Besoknya bisa jadi lupa. Seperti itu. Jadi diusahain kalau belajar bahasa Jepang itu kita sambil dilihat, ditulis, diucapkan, dan dipahami artinya. Pasti itu cepat banget meresapnya. Efektif deh, gitu ya. Nah, untuk jawabannya yang tadi itu, yang paling benar adalah nomor 5. Ya, karena di sini jitaku de kurasi suzuketai kedo simpai nano. Gitu. Jadi permasalahan yang paling inti itu adalah si Esang ini sangat khawatir sekali. Nah, jawabannya ini seikatsu ni taishuru omoi o kiku. Jadi kita sebagai Kaigo Fukushishoku itu harus dengerin keluhannya si Esang gitu. Dia kan lagi khawatir banget, simpai banget. Otomatis sebagai Kaigo Fukushishi atau sebagai Kaigo Shokisai, kita dengerin dulu apa keluhan kamu, kenapa kamu sampai sesimpai itu gitu ya. Ya, pastikan nanti kita sebagai Kaigo bisa kasih solusinya dulu gitu, bisa kasih arahannya dulu ke si pasien gitu ya. Masih bisa ada solusinya kok gitu. Nggak mesti yang langsung harus shinsei gitu ke Yokaigo Ninte ini gitu. Itu jawaban yang paling tepat. Ya, jadi memang nomor 1 juga benar. Tapi untuk yang paling tepat, motomo tekisetsu namono, yaitu yang paling benar itu nomor 5. Gitu. Lumayan agak-agak ini ya, ngecoh ya. Makanya Menjebak. harus benar. Ini baru satu soal. Masih ada 124 soal lagi. Dan soal yang seperti ini, itu bisa jadi satu soal cerita. Ada 3 soal yang harus kita, harus kita ringkas gitu. Harus kita, harus kita jawab gitu. Kalau yang tadi kan soalnya ini adalah yang paling tepat ini sebagai Kaigo Fukushishoku-nya itu Taisurunya ya, Tayo suruhnya itu apa gitu kan. Nah, yang soal kedua itu bisa jadi kayak dia sebaiknya misalnya menggunakan alat bantu jalan apa. Itu yang kedua misalnya. Nah, yang ketiga, sebaiknya si Esang ini selanjutnya masuk ke Shisetsu apa. Itu soal ujian Kaigo Fukushishi. Makanya kisi-kisinya itu yang tadi aku bilang ini harus dipahami. Martabat manusia, kemandirian dan dasar-dasar ini semuanya ini ada 11 poin ini sangat penting sekali untuk dipelajari. Ya, seperti itu minasan. Itu aku kasih sebagai contoh salah satu soal aja ya di tahun lalu. Itu baru satu soal. Ada 124 soal lagi sebenarnya yang pengen aku ajari sama kalian, tapi ternyata aku sangat sibuk sekali. Jadi mungkin hanya itu sih.
yang bisa aku kasih gambaran tentang Kaigo Fukushishi dan juga menjawab soal Kaigo Fukushishi. Nah, ini tips agar belajar lebih efektif ya buat teman-teman. Stop scroll media sosial berlebihan supaya otak itu bisa lebih fokus mencerna satu hal. Minasang, kalau tahun depan ada niat pengen ikut ujian Kaigo Fukushishi, please, 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 aku saranin untuk stop scroll medsos. Stop dulu scrollnya kalau memang beneran mau fokus. Karena ujian Kaigo Fukushishi yang orang bilang sulit itu bener, not easy. Jadi kita butuh fokus dalam satu hal ya. Kalau misalnya kita terlalu sering scroll media yang kayak ada berita ini, terus nanti kita jadi otaknya tuh ikut ke distract gitu ya. Better kayak kalau memang mau fokus ujian Kaigo Fukushishi, fokus dulu gitu, jangan terlalu di stop dulu scroll media sosialnya gitu, jangan terlalu berlebihan, kecuali kalau memang ada kepentingan atau kepentingan yang lain gitu ya, seperti kayak aku pengen tahu gitu contoh soal Kaigo Fukushishi dan lain sebagainya gitu yang masih menyangkut Kaigo Fukushishi, itu boleh sih gitu. Tapi kadang-kadang kalau scroll TikTok, scroll Instagram atau scroll Facebook dan lain sebagainya, ketika kita udah lihat satu video tuh pengen keasikan gitu. Jadi aku saranin stop dulu kalau memang ada punya target untuk ikut ujian Kaigo Fukushishi di tahun depan. Yang kedua, target belajar satu hari minimal 2 jam. Harus punya target misalnya ditempel di tembok ke atau misalnya di handphone ke di wallpaper ya gitu. Kalau aku sih kayak gitu gitu. Jadi sebagai reminder kita tuh harus belajar tuh benar-benar konsisten gitu loh. Atau dengan cara kalau aku di dalam bentuk flashcard atau enggak aku tuh kalau misalnya shift yaking, shift malam tuh aku belajar kanjinya gitu terus pahamin soalnya minimal gitu dalam 1 jam. Gak apa-apa cuman 5 soal doang gitu kita berusaha ngerjain. Gak apa-apa 5 materi doang, maksudnya 5 poin doang gitu yang kita pahami di hari itu, tapi konsisten setiap hari. Karena menurut aku materi Kaigo Fukushishi itu lumayan banyak. Kalau misalnya kita nggak bisa fokus, aku nggak tahu deh, karena yang visa Gino sama visa Tokutegino kan bukan yang belajar setiap hari kayak Semonggako, Kaigo ya. Jadi menurut aku butuh effort yang lebih lah gitu kalau pengen lulus ujian Kaigo Fukushishi. Untuk dalam jangka 1 tahun aja, kita itu bakal ngerasa itu waktu cepet banget loh. Sekarang aja tahun 2025 udah masuk bulan ketiga. Ibarat kita mau ikut di tahun 2026, ya kan? Udah ada 3 bulan yang kepake dan sisa 9 bulan lagi. Kita udah paham apa tentang materi Kaigo Fukushishi? Kosakatanya apa? Udah paham belum? Terus gimana Jitsumusha Kensu-nya udah apa belum? Apalagi kalau yang belum selesai Jitsumusha Kensu, pasti bakal keblinger gitu. Jitsumusha Kensu aja banyak PR, belum lagi nanti masuk ke kampusnya, belum lagi kita memahami isi materi Kaigo Fukushishi. Aku saranin kayak tiap hari ada target belajar minimal 2 jam lah per hari. Sedikit-sedikit yang penting pasti. Tuh. Yang ketiga tipsnya, latihan dengan mengerjakan ujian simulasi tahun sebelumnya. Beli buku atau beli e-book atau lihat semua tentang materi Kaigo Fukushishi entah itu di Shisetsu ataupun di Byoing dimanapun dengan ngerjain ujian simulasi di tahun-tahun sebelumnya. Itu bantu banget ngelatih kita untuk memahami soal. Ingat ya, belajar itu bukan eh, masalah kita apa ya, misalnya ingin kejar-kejaran nilai bagus apa enggak gitu ya, ingin lulus apa enggaknya gitu, tapi belajar itu tentang gimana kita memahami materi tersebut gitu. Contoh gini, kalian lulus JLPT N3, tapi dia lulus gitu dengan nilai skor poin sekian. Tapi kalian nggak paham gitu dengan materi N3 tersebut. Hasilnya apa? Ketika praktik berbicara dengan orang Jepang, kosakatanya yang itu lagi. Gitu. Apalagi Kaigo Fukushishi gitu loh. Emang nggak mudah, tapi semuanya bisa kita pelajari. Nggak ada yang nggak bisa, karena kita bisa itu karena terbiasa gitu. Terus yang keempat, manfaatkan video dari YouTube. Banyak sarana tambahan belajar di YouTube tentang Kaigo Fukushishi.
Kalau minasang mau, gak perlu untuk bayar mahal-mahal ikut online kursus Kaigo Fukushiki. Kalau konsisten aja, lihat di YouTube, itu banyak banget Kaigo Fukushiki no Kamoku. Jadi semuanya itu tergantung dari diri sendiri ya. Dari awal aku bilang, mau itu ikut online kursus, mau beli buku banyak-banyak. Tapi kalau misalnya minasang belajarnya nggak konsisten, sama aja bohong gitu. Sama aja kayak kurang maksimal gitu loh. Gas mulai dari sekarang buat teman-teman yang belum ikut Jitsu Musha Kensu, aku saranin stepnya dulu. Kalau mau ikut ujian Kaigo Fukushiki, ikut dulu sekolah Jitsu Musha Kensu-nya supaya dapat sertifikat itu. Setelah dapat, syukur pas lagi sekolah Jitsu Musha Kensu, teman-teman bisa belajar Kaigo Fukushiki juga gitu. Jadi memahami soal-soal yang muncul di Kaigo Fukushiki di tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan? Seperti itulah kurang lebihnya. Ya, ada yang mau tanyain seputar ini? Enough? Eko desu ka? Aku kasihan sama minasang yang besok mungkin mau sahur gitu ya, atau enggak yang apa besoknya hayabang. Jadi aku nggak bisa share soal banyak-banyak gitu sama minasang karena ini juga lumayan effort sih. Lumayan effort ya untuk ngedit materi, untuk apa nge-share materi seperti ini gitu ya. Terus di waktunya juga gitu ya lumayan sih. Pengennya banget ya aku tuh share materi itu sampai selesai gitu. Tapi sangat disayangkan dengan akunya juga punya kesibukan kerja masih gitu. Apalagi aku juga bantu teman-teman yang matching job juga dari Indonesia dan juga dari Jepang gitu ya. Lumayan sih agak chaos akunya gitu. Makanya kemarin tuh sempat drop karena ya bantuin minasang semuanya gitu untuk ini dan itu. Oke, untuk video ini aku akan share di YouTube. Jadi untuk minasang yang mau belajar atau misalnya ada yang kurang ngerti dengan pembahasan materiku dari awal bisa di replay di akun YouTube aku. Nanti aku share materinya di sana. Tuh ya, nggak kerasa kan udah 1 jam. Padahal ini cuman bahas satu soal. Gimana kalau bahas beberapa soal lainnya gitu ya. Nah, teman-teman harus punya teamwork atau teman yang ambisinya sama gitu. Carilah teman yang mau sama-sama belajar, berjuang gitu ya. Syukur kalau kalian semuanya itu punya apa ya, jadi ada teman dekat gitu di grup Kaigonesia gitu. Jadi aku pengen ya grup itu terus berlanjut lah, terus bisa jadi apa ya, suatu grup yang bermanfaat lah untuk kedepannya. So, ada yang mau ditanyain sampai sini? Gak ada, Ada sih. cukup, cukup ya semuanya. Kalau misalnya ada yang mau teman-teman ada yang mau daftar di Sumuca Kensu secara mandiri, bisa aku bantu. Bisa hubungin nomor aku yang ada di grup ya. Ya, kalau gitu kita akhirin aja pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini tuh banyak memberikan manfaat buat teman-teman semuanya ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan aku selanjutnya yang aku belum tahu itu kapan dan juga mau share materinya itu yang pasti pengen tentang Jitsu Musha Kensu dan Kaigo Focus. Sampai jumpa di lain waktu, minasang. Ya, gosan kaita daki arigatou Arigatou gozaimasu. gozaimasu. Arigatou gozaimasu. O疲れ様です。ありがとうございまよろしくお願いす。します。はい。でした。お疲れ様でした。はい。